Dan kita akan bahas lebih dalam pemirsa terkait dengan kasus yang sama bersama Stefanus Rumancai selaku dokter spesialis forensik dan mediko legal, juga kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Nelson Simanjuntak. Saya akan ke Dokter Stefanus terlebih dahulu. Dokter Stefanus, ini kalau misalnya kita ketahui dari informasi terkini bahwa jenazah Brigadir J telah dimakamkan selama lebih dari 2 minggu, apakah ini akan mengubah atau bisa mengubah hasil otopsi ulang yang sedang dilaksanakan oleh pihak kepolisian? Ya, terima kasih Mbak Fani. Jadi terkait dengan hasil otopsi yang dilakukan 2 minggu kemudian, tentunya pasti sedikit banyak ada perubahan-perubahan ya, yang seperti teman-teman tadi sudah dengar penjelasan daripada Ketua Perhimpunan Dokter Forensik, ada beberapa bagian-bagian sampel yang diambil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, baik berupa temuan luka-luka yang diyakini temuan pada teman-teman dokter forensik. Oke, kalau misalnya kalau dari dokter sendiri ketika melihat bagaimana kondisi jenazah sendiri, mungkin kira-kira apa perspektif atau diagnosa sementara yang bisa dokter berikan? Kebetulan saya belum pernah melihat jenazahnya, namun dapat saya bayangkan bahwa ketika jenazah sudah 20 hari, kurang lebih 20 hari ya, dikubur, walaupun dengan sebelumnya telah dilakukan proses pengawetan, pasti sedikit banyak akan ada perubahan-perubahan. Namun kembali lagi, ketika kita melakukan suatu pemeriksaan yang teliti, kemudian dibantu dengan pemeriksaan penunjang, tentunya akan mendekati hasil yang sahih seperti itu. Apa saja biasanya yang dilakukan ketika tim forensik ini mengotopsi ulang? Ya, ketika dilakukan otopsi ulang, tim forensik akan mengidentifikasi luka-luka yang ada atau temuan-temuan yang identik sesuai dengan apa yang tim sudah harapkan. Artinya dalam hal ini adalah luka-luka yang menjadi kontroversi di masyarakat, seperti itu. Baik, terakhir mungkin dokter sebelum saya beralih kepada Bang Johnson Panjaitan, polisi menyebutkan, baik Nelson Simanjuntak mohon maaf, polisi sendiri mengatakan bahwa otopsi ulang ini dirasa atau diprediksi akan lebih sulit prosesnya dibandingkan otopsi yang pertama. Kalau boleh tahu kenapa, Dok? Ya, baik. Seperti yang kita tahu, waktu otopsi terbaik adalah segera atau sedekat mungkin dengan peristiwa kejadian atau saat seseorang itu mati. Ketika sudah ada jeda waktu, tentunya walaupun sudah dilakukan proses pengawetan, akan terjadi proses penguraian yang alami, yaitu proses pembusukan. Tentunya sedikit banyak akan membuat sulit jika dibandingkan jenazah itu saat masih segar, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin akan berhasil dan juga membuka tabir dari misteri kasus ini, begitu ya Dok ya? Betul, betul saya sekali. Beralih kepada kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Bang Nelson Simanjuntak. Bang Nelson, ada skeptisisme bahwa proses autopsi ulang ini akan berlangsung lebih rumit seperti itu. Dari keluarga Brigadir Yosua sendiri bagaimana? Ada tanggapan? Terima kasih di news malam ini. Otopsi dari hasil tim otopsi menginformasikan ke kami lebih kurang sebulan lebih. Sebulan lebih tentu kita menunggu final akhir tentunya dari lembaga resmi yang ditunjuk untuk menyampaikannya. Namun kita tidak tinggal diam. Keluarga dan kuasa hukum akan melakukan kembali cross check. Apa yang sudah kami investigasi selama ini hampir 2 minggu, kita juga mendapat hak dan kewajiban. Ada 2 orang diberikan dokter dan medis kita yang ikut tadi mengobservasi, meneliti, melihat, mencatat di samping 7 orang dokter forensik. Kita diberi kesempatan dan barusan malam kita duduk bareng dengan kedua dokter keluarga tersebut sama ahli medis. Kita akan cross check tadi, kita akan simpulkan apa yang menjadi pendapat keluarga. Baru nanti kita kaitkan dengan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, SEKIU, kepolisian pada waktunya. Dan hasil-hasil inilah yang perlukah kita untuk melakukan tindak lanjut atau kita akan menerima sepenuhnya
atas proses berlangsungnya otopsi Bang hari ini. Bang Nelson, proses ini membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 4 minggu. Menurut Bang Nelson, waktu tersebut ideal atau tidak? Ideal sekali. Oh, Jadi kenapa medis kan tentu butuh ketelitian, kehati-hatian, perhatian serius. Seperti kami mengharapkan ketika rapat internal tadi malam, kami mempertanyakan beberapa catatan. Contoh, jam berapa dia meninggal dunia. Rupanya yang kita ketahui dari medis, di dalam alat anatomi tubuh, ginjal atau anatomi lainnya harus disayat sedikit, diambil, ya, dibawa ke Jakarta. Ya, seperti kata dokter tadi ya, harus ada pemeriksaan secara mikroskopik, benar-benar menyeluruh dan detail seperti itu ya? Ya, itu dia. Baik. Bang Nelson, pihak keluarga sendiri mengatakan bahwa cukup lega dengan adanya perubahan proses pemakaman Brigadir Yosua dari yang tadinya secara sipil sekarang jadi kedinasan. Ada insinuasi atau mungkin pendapat tersendiri dari Bang Nelson terkait hal ini? Dari keluarga maupun kami selaku kuasa hukum sangat-sangat senang sekali. Hampir permohonan itu dipenuhi oleh para pihak. Antara lain kepolisian, tadinya sangat-sangat alot sekali apakah ini meninggal wajar atau tidak. Ternyata pimpinan di lembaga tersebut memutuskan. Hingga tadi kami diberikan surat keterangan untuk kami menerima serah terima mayat. Di sana kami mendapat penjelasan di surat itu bahwa pengebumian itu adalah berdasarkan kedinasan. Kalau berarti dia kedinasan Brigadir Yosua sampai dengan akhir masih menjadi anggota Polri, seperti itu ya? Iya, hak melekat ada. Kami gembira sekali. Ibunda tadi dengan anggukannya, bisakah diganti merah putih itu dengan sebuah anak kandung yang sangat luar biasa. Bagaikan film-film Amerika itu. Luar biasa. Kami senang sekali. Baik, terakhir dari dokter sendiri mungkin ada perspektif mengapa proses autopsi ulang ini membutuhkan tadi waktu yang begitu lama gitu, dan apa saja yang menjadi proses lebih detail dibanding proses autopsi yang pertama? Ya, terima kasih. Terkait dengan proses autopsi tentunya kita menunggu surat perintah dari kepolisian, dan tentunya seperti yang tadi Pak Nelson sampaikan bahwa dalam proses penggalian atau proses ekshumasi ini kita tidak bisa lakukan secara terburu-buru, tentunya harus dengan persiapan yang matang, dengan perhitungan-perhitungan, dan tentunya juga harus berkoordinasi dengan kepolisian. Mungkin itu dari saya. Jadi kita semuanya harus menyerahkan kepada proses hukum yang sedang berlaku dan juga proses medis yang mengikuti hal tersebut. Baik, terima kasih Dr. Stefanus dan juga Bang Nelson atas waktunya bersama kami di Anus Prime malam hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa.